Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan proyek workshop sistem analog rangkaian PWM generator. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fadil Abdurrahman. Perkenalkan, nama saya Askara Benanda. Perkenalkan, nama saya Yogananda. Proyek mata kuliah ini adalah membuat sebuah rangkaian PWM generator yang memanfaatkan 555 timer yang dirangkai sebagai stable multivibrator. Rangkaian ini akan menerima input 9 volt, memiliki potensiometer untuk mengatur hambatan pada pin 55 timer, dan akan menjalankan beban motor DC. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pulse width modulation atau PWM. Jadi, pulse width modulation adalah suatu metode untuk mengurangi tegangan rata-rata yang dihasilkan suatu sinyal elektrik dengan cara memotong jadi bagian-bagian diskrit yang lebih kecil. Ini dilakukan dengan memati dan menyalakan sambungan antara sumber tegangan dengan beban dengan frekuensi yang sangat cepat, sehingga sinyal akan high selama beberapa saat, lalu low selama beberapa saat, kemudian high kembali, dan seterusnya. Perbandingan lamanya sinyal tersebut high dengan total waktu satu sinyal disebut duty cycle, dan ini menentukan seberapa kuat amplitudo rata-rata sinyal hasil PWM. Bila frekuensi mati nyala ini rendah, maka pada rangkaian akan bisa dirasakan sinyal DC tersebut bergantian bernilaian low, high. Tetapi bila digunakan frekuensi yang sangat cepat, ratusan sampai ribuan Hz, sinyal tersebut secara efektif memiliki amplitudo yang setara dengan amplitudo rata-rata sinyal tersebut, atau sinyal awal dikalikan duty cycle sinyal keluaran. Menggunakan metode ini, suatu sinyal digital bisa difungsikan seperti sinyal analog dengan cara mengubah duty cycle agar amplitudo rata-rata sesuai keinginan. Nah, di sini ada rumus duty cycle yang yaitu T on dibagi T on plus T off gitu. Oke, kelebihan metode ini dibandingkan menggunakan sebuah variabel resistor untuk mengatur tegangan adalah PWM mampu mengendalikan komponen-komponen yang memiliki inersia pada gerakannya secara linear. Sebagai contoh, bila VR digunakan untuk mengontrol sebuah LED, maka nyala LED tidak mengikuti nilai VR secara linear, tetapi akan mati bila VR nilainya melampaui batas tertentu, dan menyala bila melewati batas tertentu. Sementara, bila PWM dihadapkan ke kasus yang sama, LED akan tetap menyala dan nyalanya akan proporsional dengan duty cycle. LED sebenarnya mati dan nyala berulang kali seiring sinyal high dan low, tetapi tidak terlihat oleh mata. Secara kinerja, bisa dikatakan bahwa PWM adalah kebalikan dari analog to digital converter atau ADC yang mengubah sinyal analog menjadi digital karena PWM menghasilkan sinyal output yang berfungsi seperti analog tetapi berasal dari sinyal digital. 555 timer adalah sebuah IC yang didesain khusus untuk menghasilkan berbagai macam gelombang keluaran untuk berbagai macam rangkaian yang menggunakan kendali waktu, hanya dengan menambahkan beberapa komponen eksternal. IC ini memiliki 8 pin. IC ini berisi 3 buah resistor 5000 ohm sebagai pembagi tegangan, 2 buah op-amp yang terhubung ke sebuah flip-flop SR, sebuah transistor NPN yang digunakan sebagai switch. Pin 1 adalah ground, terhubung ke ground pada rangkaian. Pin 2 adalah trigger. Ini adalah input inverting untuk op-amp yang terhubung ke pin S dari flip-flop. Pin 3 adalah output dari 555 timer. Pin 4 adalah reset, berfungsi untuk mengatur flip-flop internal menjadi bernilai low secara paksa. Bersifatnya aktif low. Jika pin ini tidak dipakai, bisa dihubungkan dengan input high untuk mencegah reset yang tidak diinginkan. Pin 5 adalah control voltage, berfungsi untuk mengganti paksa nilai tegangan dari bagian pembagi tegangan. Bila tidak dipakai, bisa disambungkan dengan kapasitor 10 nanofarad untuk menghilangkan noise. Pin 6 adalah threshold, berfungsi sebagai input non-inverting untuk op-amp yang terhubung ke pin R dari flip-flop. Pin 7 adalah discharge, berfungsi untuk mengosongkan kapasitor pengukur waktu eksternal saat output dari pin 3 menjadi low. Pin 8 adalah VCC, pin untuk menerima listrik dari power supply. Jadi rangkaian yang dikerjakan pada praktikum kali ini adalah sebuah rangkaian PWM generator yang memanfaatkan 555 timer yang dirangkai sebagai stable multivibrator untuk menghasilkan sinyal kotak. Jadi sebuah potensiometer bisa digunakan untuk mengubah duty cycle sinyal tersebut.
Secara efektif, outputnya ini bisa dikendalikan dengan metode PWM. Jadi rangkaian ini kemudian dihubungkan motor DC sebagai beban. Selanjutnya adalah hasil data percobaan yang didapatkan. Di sini terlihat TP5 adalah titik tegangan input setelah dioda pengaman. Lalu TP1 adalah output stable dari 555 timer. Lalu TP3 adalah output rangkaian yang disambungkan dengan motor. Dan TP2 adalah titik kapasitor atau charge or discharge untuk 55 timer.